Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. Kurumi Togisaki adalah salah satu roh yang muncul dalam serial Dead or Alive dan juga akan muncul di Dead Eye Blood nanti nih. Ia merupakan roh yang cukup unik mengingat ia memiliki kemampuan yang berkaitan dengan waktu nih. Melalui kombinasi menggunakan waktu, bayangan, dan Rekyuko sebagai bahan bakar, Kurumi juga dapat memanipulasi waktu melalui pelurunya nih. Pistol, flintlock, dan senapan keduanya memiliki peluru khusus yang dapat menyebabkan efek yang berbeda pada waktu subjek tergantung pada peluru apa yang dia gunakan. Nah, inilah 12 nama peluru Togisaki Kurumi di dalam anime Dead or Alive dan nanti akan muncul di Dead Eye Blood juga. Yang mana musuh terberat Togisaki Kurumi adalah Wet Queen. Eye-Lapse adalah peluru pertama milik Kurumi yang kemampuannya dapat mempercepat waktu pada targetnya atau objek yang ditembaknya. Akan tetapi, Kurumi lebih sering menggunakan peluru ini untuk meningkatkan kecepatannya sendiri dalam pertempuran. Jadi, dia lebih sering menembakkan peluru pertama ini pada dirinya sendiri agar tambah lebih gesit dalam bertarung. Bat adalah peluru kedua milik Kurumi. Peluru kedua ini mampu memperlambat waktu eksternal pada targetnya atau objeknya. Peluru kedua ini biasanya digunakan untuk menghentikan musuh yang mendekat. Peluru ini merupakan alternatif dari peluru ketujuh jika Kurumi ingin menghemat waktu. Gimel adalah peluru ketiga milik Togisaki Kurumi yang mampu mempercepat waktu internal untuk membuat subjek bertambah usia. Delete adalah peluru keempat yang dapat memundurkan waktu pada target yang ditembaknya. Namun nih, meskipun memulihkan cedera fisik, itu tidak dapat membangkitkan mereka yang sudah mati. Kurumi pernah ditampilkan menembakkan ke arah dirinya sendiri menggunakan peluru ini. Alhasil, salah satu tangannya yang awalnya terpotong kembali seperti semula. Wow, ini sungguh keren banget kan kekuatan yang dimiliki oleh Togisaki Kurumi tersebut. Hey, kalau dibaca sih gue nggak tahu ya, tapi kalau dalam tulisannya sih seperti ini. Peluru kelima milik Kurumi bernama Hei. Peluru kelima ini memungkinkan Kurumi untuk melihat sekilas tentang masa depan. Akan tetapi nih, terlalu sering menggunakan peluru ini dapat menegangkan pikiran Kurumi ya dari banyaknya visi yang terlihat. Keren banget gak tuh? Udah bisa lihat gambaran sekilas tentang masa depan. VIP adalah peluru keenam yang dapat mengirim kesadaran targetnya ke dalam tubuh versi masa lalu dari diri mereka sendiri. Akibatnya, karena hanya pikiran yang dikirim kembali, Rekyuko dan waktu yang dihabiskan untuk berpergian diatur ulang dengan setiap putaran. Namun nih, tidak seperti peluru ke-12. Pengguna hanya dapat melakukan perjalanan kembali ke beberapa hari maksimum, terlepas dari berapa banyak waktu yang digunakan. Zain adalah peluru ketujuh yang dapat membekukan waktu sementara target. Buat kalian yang udah nonton anime Dead or Alive, coba ingat kembali saat Kurumi menggunakan pistol ketujuh ini, yaitu Zain, yang mana ini bisa dapat membekukan waktu sementara targetnya. Yang terjadi pada episode keberapa? Buat kalian yang tahu, tulis di kolom komentar. Hai 80. Iya, kalau tulisannya sih head, tapi kalau dibaca gue kurang tahu banget sih ya. Mungkin buat kalian yang paham, coba tulis di kolom komentar itu kalau dibaca seperti apa. Hai 80 atau head adalah peluru ke-8 yang mampu membuat cloningan sementara dari target. TIT atau TED. TIT atau TED adalah peluru ke-9 yang memungkinkan Kurumi berbagi inderanya dengan seseorang dalam waktu atau dimensi yang berbeda.
Hal ini kayaknya udah terjadi di Dead Alive season ketiga, di mana Shido kembali ke masa lalu, yang lebih tepatnya kembali ke 5 tahun sebelumnya, dan waktu itu Shido masih bisa berkomunikasi dengan Tokisaki Kurumi. YET atau YOD atau kadang disebut dengan YAT adalah peluru ke-10 yang mampu mengintip ke masa lalu dari objek atau benda milik orang lain. Dengan menggunakan peluru ini pada dirinya sendiri, Kurumi bisa mendapatkan kembali ingatannya dari amnesianya. Kayaknya ini pernah terjadi di season kedua deh, dimana Kurumi berhadapan dengan Miku kalau nggak salah sih ya. Kalau lo bisa koreksi gue kalau salah, tapi kayaknya iya deh. Atau di season ke-1, gue juga udah lupa sih sebenarnya. Ya The Aleps. Ya The Aleps atau kadang disebut dengan Yod Aleps adalah peluru ke-11 yang cukup menarik nih, karena mampu mengirim targetnya ke masa depan. Jarak waktu yang ditempuh maju secara proporsional sebanding dengan jumlah waktu yang dihabiskan Rekyuko. Setelah efek pelurunya habis, pengguna dikirim kembali ke periode waktu semulanya. Ini keren banget cuy. Bisa mengirim seseorang ke masa depan, terus kalau waktunya udah habis, dia bisa kembali lagi ke masa semulanya. Yadbet. Yadbet atau disebut dengan Yadbet adalah peluru ke-12. Peluru ke-12 ini mampu mengirim sasarannya ke masa lalu nih. Namun, peluru ini memiliki kelemahan yang sama dengan peluru ke-11 dalam hal durasi atau lamanya waktu yang ditempuh. Setelah efek peluru habis, pengguna dikirim kembali ke periode waktu semulanya. Ini juga udah terjadi di Dead Alive season ketiga, lebih tepatnya di mana Tokisaki Kurumi mengirim Shido ke waktu 5 tahun sebelumnya, di mana dia mencoba untuk mencari fakta dan mencari sesuatu hal yang cukup menarik di episode tersebut. Gue gak mau spoiler karena mungkin ada beberapa yang belum nonton animenya atau belum nonton di season ketiganya. Tapi ini udah terjadi di season ketiga, yaitu Kurumi mengirim Shido ke masa lalu. Oke, terima kasih karena udah mau nonton ini sampai ke menit terakhir ini deh. Terima kasih karena udah mau dengerin pembahasan gua seputar Tokisaki Kurumi dari anime Dead Alive, dan ini akan muncul di Dead Alive nanti. Dan buat kalian yang bertanya-tanya kapan Dead Alive akan dirilis dan kapan Dead Alive season keempat dirilis, bakal gue bahas di episode selanjutnya. Diharap tunggu aja karena banyak banget hal yang menarik seputar Dead Alive yang sebenarnya udah gue buat di channel yang lama, tapi karena channel yang lama udah kehapus, jadi gue bakal buatin yang baru, dan gue bakal tetap fokus ngebahas tentang season keempat dan Dead Alive. Jadi mungkin ini akan butuh sedikit waktu karena gue harus cari materi terlebih dahulu, dan bakal setelah cari materi mungkin bakal gue upload secepatnya karena ya para pecinta anime dan Dead Alive kalian suka nggak sabaran gitu. Dan niatnya sih gue pengen bacain komentar tapi karena internet gue lagi mati, jadi gue nggak bisa bacain komentar. Bacain kalian bakal gue bacain di pembahasan Dead Alive atau Dead Alive bulat ke depannya atau di episode berikutnya lah ya. Jadi sorry banget. Atau nanti kalau internetnya udah hidup, gue bakal lanjutin